Baik, kita sekarang akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu potensial vektor magnetik. Baik, potensial vektor magnetik adalah salah satu alternatif representasi atau ungkapan medan magnet dalam bentuk potensial. Dan gagasan potensial vektor ini diungkap untuk juga memanfaatkan sifat kemudahannya atau elegansi dari ungkapan medan magnet sebagai alternatif ungkapan medan magnet itu sendiri. Dan konsep awalnya nanti akan kita pinjam seperti ketika kita membahas potensial listrik. Oleh karena itu kita perlu sebelumnya membahas dulu potensial listrik sebagai review. Sebagai review ya. Jadi di pembahasan kita tentang elektrostatik sebelumnya kita sudah membahas tentang rotasi medan listrik yang sama dengan 0 ya. Kemudian dari identitas kalkulus vektor operasi yang mengaitkan operasi vektor yang terkait dengan operator-operator diferensial, yaitu bahwa curl dari setiap gradien suatu skalar selalu sama dengan 0. Nah, dari sini sebelumnya kita sudah paham bahwa karena curl dari E selalu 0, sedangkan curl dari suatu gradien skalar sama dengan 0, maka E selalu bisa kita nyatakan dalam bentuk gradien suatu skalar. Untuk untuk kemudahan dan aplikasi praktis nanti dalam aspek fisis dari potensial ini sendiri, kita menggunakan tanda negatif di depannya. Baik, V ini kita sebut sebagai potensial skalar listrik ya, atau seringkali cuma disebut dengan potensial saja seperti selama ini kita lakukan. Dan lihat ketika kita melakukan operasi divergensi pada E ini, del dot E yang sama dengan del dot minus grad V ya, kita dapatkan sama dengan minus del kuadrat V atau persen V sama dengan rho per epsilon 0, atau kita dapatkan del kuadrat V sama dengan minus rho per epsilon 0. Nah, ini adalah suatu ungkapan yang kita sebut persamaan Poisson ya. Nah, persamaan Poisson ini seperti kita sudah pelajari di elektrostatik memiliki solusi V sama dengan 1/4pi epsilon 0 integral dari rho d tau per r kuadrat. Bisa kita bandingkan bahwa ekspresi potensial ini merupakan representasi yang lebih simpel dari medan listrik dan berbentuk skalar. Bayangkan dengan medan listrik secara umum yang kita tulis seperti ini, ya, di R
juga V di R sama dengan 1/4pi epsilon 0 integral rho per R kuadrat d tau supaya masih terlihat, bayangkan dengan penulisan ini V S maaf E sama dengan 1/4pi epsilon 0 integral rho per R kuadrat d tau R aksen. Nah ini ya, dia taunya pakai ini. Ingat rho nya juga berada pada R aksen ya. Dan kita seperti ini. Kita bayangkan ekspresi E yang menjadi lebih simpel dan ini banyak dimanfaatkan juga dalam aspek-aspek aplikasi praktis elektrostatik maupun elektromagnetik. Nah, kemudian perlu diingat bahwa V ini memiliki ambiguitas bahwa kita selalu dapat menambahkan suatu fungsi pada V selama gradien dari fungsi tersebut sama dengan 0 ya. Ya. Dan penambahan ini tidak mengubah arti fisis dari E itu sendiri ya. Contohnya misalkan kalau kita tambahkan V, tambahkan suatu konstanta gitu ya, maka ini V kurang karena ini selalu sama dengan 0 ya. Karena ini suatu konstanta maka skalar gitu ya, maka ini sama dengan E ya. Nah seperti ini, berarti sebetulnya kita di sini menambahkan suatu konstanta ya, konstanta, penambahan konstanta. Nah ini yang kita pahami dari medan, konsep medan listrik. Oh, baik, ini kurang jelas, saya hapus di sininya. Saya tulis di sini saja. Sebagai contoh, misalkan V kita tambahkan kepada V suatu konstanta dan ini kita namakan menjadi V aksen, maka kita dapatkan minus gradien V aksen sama dengan minus gradien V min gradien lambda, di mana sebetulnya kita sedang menambahkan konstanta yang gradiennya sama dengan 0 ya. Nah ini juga yang nanti berarti sama dengan E itu sendiri. Nah, tidak merubah arti fisis. Baik.
Nah, kita ingin melihat padanan ini pada medan magnet, ya. Jadi kita akan melihat potensial vektor magnetik sekarang. Baik, kita telah mengenal del dot B sama dengan 0. Ini yang artinya tak ada monopol magnetik. Baik, kita juga manfaatkan identitas vektor yang melibatkan operasi operator diferensial, yaitu divergensi dari suatu rotasi suatu vektor selalu sama dengan 0. Nah, dari sini berarti kita selalu bisa mengatakan bahwa kalau begitu kita selalu bisa menuliskan B sebagai del cross suatu vektor. Nah, vektor inilah yang kita sebut dengan potensial vektor magnetik. Potensial vektor magnetik yang satuannya adalah Tesla meter, ya. Dan ini seperti tadi merupakan konsekuensi dari bentuk del dot B yang selalu 0. Nah, sekarang marilah kita lihat bagaimana selanjutnya ketika kita melakukan mencoba menuliskan hukum Ampere. Del cross B tentu saja sama dengan minus mu 0 J. Del cross B ini di sini berarti sama dengan del cross A, ya, yang tak lain hasilnya adalah gradien divergensi dari A dikurang Laplasian dari A, del kuadrat A. Nah, mohon perhatikan di sini del cross B ya. Ini kita melihat bahwa B hanya terdefinisi dari del cross A, sedangkan del dot A sebetulnya tidak memiliki arti fisis, ya, tak memiliki arti fisis, gitu ya. Nah, ini berarti kita memiliki kebebasan untuk menentukan del dot A sama dengan apapun. Dalam hal ini kita seringkali memilih del dot A sama dengan 0. Ini disebut sebagai syarat atau kondisi atau gauge Coulomb, kan, kalau di ini. Kita tetap untuk membuktikan bahwa kita selalu bisa menganggap del dot A, memilih del dot A sama dengan 0, kita juga bisa melihat misalkan kita punya vektor potensial A0 di mana divergensinya tidak 0. Misalkan del dot A 0 sama dengan G. Nah, ini kita selalu dapat menambahkan suatu fungsi kepada A
selama curl atau rotasi, selama rotasi fungsi tersebut sama dengan 0. Ini berarti fungsi yang kita pilih bentuknya adalah gradien suatu skalar tertentu misalkan. Nah, mari kita lihat ini, kita terapkan. Oke, betulkan merah ya. Oh, hujan tapi cukup, semoga masih bisa dilihat. Baik, mari kita lihat. Misalkan A sama sekarang A0 yang origin, yang tidak divergensibles, yang divergensinya bernilai sesuatu, tambah gradien dari suatu skalar. Berarti del dot A sama dengan del dot A0 plus del kuadrat lambda. Sedangkan ini tadi kita sudah ambil syarat del dot A sama dengan 0, del dot A sama dengan 0, sehingga kita dapatkan del 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 kuadrat lambda sama dengan minus del dot 0, atau del kuadrat lambda sama dengan G seperti tadi, minus G seperti tadi kita tuliskan sini, definisikan, dan kita dapat suatu solusi sama lambda dari solusi persamaan kosong 1/4 akar G per epsilon D tau. Nah, jadi ini juga mendorong kita, merupakan basis bagi kita untuk selalu bisa menuliskan del dot A ini sama dengan 0, memilih syarat itu. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa solusi dari hukum Ampere kita adalah ini, persamaan kosong yang asal dari hukum Ampere kita adalah del kuadrat A ya sama dengan minus J. Ini berarti del kuadrat A sama dengan minus, oke, ini maaf, ini tidak ada minusnya ya, tidak ada minusnya, koreksi. Nah, minus, lihat dari sini, ini kan sama dengan minus J, sehingga minus J, sehingga yang ini kita dapatkan del kuadrat A dengan minus J. Ini adalah persamaan kosong kita. Oke. Yang solusinya sebentar lagi kita dapatkan. Coba dilihat dulu, dulu. Minus J, bukan J, kita minus di sini persamaan kosong. Baik, kita hapus ya berikutnya. Nah, kita sekarang sudah punya ungkapan persamaan kosongnya del kuadrat A
sama dengan minus mu nol J. Ingat, sebelumnya dalam elektrostatik, setelah kita turunkan solusinya, kita dapatkan del kuadrat P sama dengan minus rho per epsilon nol. Dan ternyata solusinya ini adalah P sama dengan 1/4 pi integral per epsilon nol integral rho per r delta, ya, delta. Sekarang delta pakai aksen, boleh. Nah, sekarang berarti ini solusinya. Coba lihat ini. A sama dengan, atau saya tulis A di titik R, A di titik R sama dengan 1/4 pi. Mu nolnya di atas, berarti ini mu nol per 4 pi integral J, saya tulis J nya lebih lengkap, J R sen, kemudian per R square delta. Ini integrasi kolom. Coba lihat ungkapan diod Shapard di B, ungkapan diod Shapardnya, diod Shapard di yang begini, B R sama dengan mu nol per 4 pi integral J R aksen cross R square per R square kuadrat delta. Sekarang menjadi dapat kita representasikan dalam potensial vektor seperti ini. A, lihat, B ditentukan oleh operasi vektor J cross R square. Tapi kalau di sini A langsung terkait dengan J, artinya arah A langsung ditentukan oleh arah J. Ini merupakan salah satu kemudahan ketika kita ingin mengungkapkan medan magnet ya dalam representasi lain, yaitu vektor A langsung terkait J. Ini berarti untuk kasus 3D. Berarti untuk 2D-nya bagaimana? Untuk kasus arus permukaan A R kemudian mu nol per 4 pi integral K R aksen DA. Saya kalau nulis DA jadi A nya ini, berarti A nya akhirnya aja. Ini ya, akhirnya per R square kuadrat ya. Ini kasus 2D nya. 1D nya kawat A R sama dengan mu nol per 4 pi integral I dr aksen dl ya per bukan itu ada r ya dl, atau ini biasa ditulis supaya untuk kasus emang ilustratif mu nol I per 4 pi integral dl nya langsung dl ini ya, dl per r. Cara penulisan ini menjadi sangat penting untuk memperjelas gambaran Anda. Saya contohkan yang ini origin, ini suatu kolom, ada J di dalamnya, tentu saja ini R karena ketika kita mengambil sejumput D tau ini sini, ini volume sama dengan tau ya. Nah ini seperti kemarin sudah kita definisikan, jarak dari origin ke segmen yang ada sumber arusnya adalah R aksen. Titik amat misalkan di sini R, set ini R, A di R, A di R, A di titik amat. Kemudian jarak dari depol, D tahu ke
titik amat P ini adalah R curable, yang tidak lain adalah R ukuran R aksen. Nah, inilah ekspresi lengkap bagaimana kita menyatakan potensial vektor sebagai salah satu alternatif cara menggambarkan medan magnet. Setelah A didapat, terus bagaimana? Karena kan pada dasarnya A ini adalah pendekatan konseptual matematis. Observasel atau besaran fisis yang sesungguhnya yang ada atau terukur di alam adalah medan magnet. Ya, gampil. Kita setelah itu lakukan operasi terakhir, yaitu B sama dengan del cos A. Nah, jadi ini merupakan bahasan inti, gitu ya, kurang lebih dari potensial vektor magnetik. Intinya adalah bagaimana kita mengaitkan arus dengan vektor yang disebabkannya dalam bentuk potensial vektor J, K, I, ya. Dan semua kesebandingannya langsung vektor dan vektor, tidak ada operasi vektor di atasnya, dan kesebandingannya pun dengan super R curable. Sedangkan filsafat seperti ini. Jadi ini yang prinsip dari potensial vektor magnetik. Mau dilihat dulu. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan syarat batas medan magnet atau medan magnet pada bidang batas, ya, pada bidang batas. Nah, seperti halnya medan listrik pada bidang batas, ternyata medan listrik pada bidang batas juga diskontinu pada bidang batas pada permukaan batas yang memiliki distribusi rapat muatan permukaan. Nah, dalam hal ini ternyata medan magnet juga demikian, dia mengalami diskontinuitas pada bidang batas yang memiliki rapat arus, ya, rapat arus permukaan. Mari kita lihat dulu. Ini kita bayangkan ada sebuah lembaran 2 dimensi, luasan, ya. Luasnya saya tulis sekarang A kecil. Luasnya saya tulis sebagai A kecil, kemudian K, rapat arus permukaan mengalir dalam arah ini, K, ya. Kemudian yang dimaksud dengan medan magnet pada batas itu, katakanlah ada medan magnet ini, ya, B bawah, ya, B bawah. Nah, dia menembus dari bawah, melewati permukaan dari bawah, kemudian ke atas. Saya tulis B vektor atas. Nah, B atas maupun B bawah ini dapat kita urai dalam komponen B normal atau B tegak lurus, B tegak lurus permukaan bagian atas, dan juga nanti saya tulis gini aja deh, ya, B tegak lurus permukaan atau B normal bagian bawah. Kemudian nanti ada B sejajar atau tangensial permukaan bagian atas, dan ada juga di bawah, ya, B tegak sejajar permukaan atau tangensial bawah, gitu, ya. Nah, secara ini di bawah, di atas, ya. Nah, bagaimana kita melihat
persoalan syarat batas ini, mari kita lihat dulu dari dua ungkapan utama medan magnet, yaitu del dot B sama dengan 0 dan del cross B sama dengan mu 0 J. Nah, ini ya, saya lihat dulu. Oke, masih kelihatan ya? Oke, masih. Nah, mari kita untuk melihat ini, kita bisa lihat bagian ini. Nah, ya, kita integrasi volume del dot B detail. Volume apa? Oke, volumenya adalah volume Gaussian pillbox, kotak Gaussian. Nah, seperti ini, korek api Gaussian gitu ya, kotak korek api Gaussian. Ini yang putus-putus ini menggambarkan bagian bawah gitu ya, nah, atau bagian, nah kurang lebih seperti itu. Ini A, A sekarang ini A-nya A keseluruhan. Nah, sekarang A-nya saya tulis di sini aja biar tidak ini ya. Ini A kita. Sama dengan divergensi B pada suatu volume sama dengan flux vektor atau B yang menembus permukaan DA. DA-nya kecil ya, permukaan tertutup. Nah, saya tulis begini. Karena ini selalu sama dengan 0, maka kita juga selalu mendapatkan ini sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, marilah kita lihat ini. Komponen ini terdiri dari B.DA. B.DA yang memberikan nilai flux tentu saja adalah komponen atas dan komponen bawah terhadap DA ini ya. Oleh karena itu kita tulis sekarang, lihat ini B tegak lurus, B normal bagian atas gitu ya, dot permukaan atas, oh berarti A positif ya, ditambah B bagian bawah tegak lurus, dot permukaan bawah, berarti B ini minus B tegak normal bawah, A sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat informasi pertama bahwa ternyata B normal atas sama dengan B normal bawah. Nah, ini informasi pertama. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, kita melihat del cross B. Nah, ini bagusnya kita buat, kalau yang ini Gaussian pillbox, kotak Gaussian. Untuk mengecek yang ini, kita buat loop ampere. Ini ya, ini di permukaannya, ini ke bawah. Oke, lebar atau tingginya epsilon, gitu ya. Epsilon kita kecilkan menuju 0. Saya tulis di sini nih. Kita lihat dulu, masih ada nggak? Oh masih. Oke, saya tulis di sini ya. Kemudian ini L, panjang ke arah tegak lurus K-nya, tegak lurus rapat arusnya L. Ini lebarnya epsilon. Epsilon dibuat sedemikian setipis mungkin menuju 0. Nah, karena itu mari kita lihat di sini. Kita lakukan ini dari Stokes. Del cross B dot DA, jadi rotasi pada permukaan A gitu ya, pada permukaan pada luasan yang dibentuk oleh loop ampere ini gitu ya, ini sama dengan B integral lintasan B integral lintasan tertutup B dot DL. Nah ini ya, nah ini sama dengan mu 0 C diintegrasi DA. Oke, saya tulis gini, mu 0
nol integral J dot dA. Oke. Nah, saya lihat dulu. Oh, masih ada ruang. Berarti ini bisa kita tulis, Bapak Ibu bisa kita tulis B ini, lihat B ini terdiri dari B atas dot dl. Oke, loopnya misalkan ke sini. Nah, gitu ya. Berputar gitu. Berarti ini B tangensial atas kali dl, dl-nya adalah L, integral dl, dot dl-nya adalah L, kemudian B bawah, dl-nya ke sini berarti minus B bawah sejajar atau tangensial kali L juga. Kemudian untuk komponen yang epsilon tidak ada karena epsilonnya kita tipiskan menuju 0, sehingga ini sama dengan mu 0 I. I-nya sendiri harus kita dibentuk oleh K dan jarak tegak lurusnya L. Oh, mu 0 K L tuh. Jadi sekarang berarti kita punya, masih kelihatan? Oke, ke sini aja ya. Ke atas sini kita dapatkan dari sini sekarang. Dari sini nih, lihat B tangensial atas dikurang B tangensial bawah sama dengan mu 0 K. Nah, ini bentuk dari ininya, diskontinuitasnya, bentuk kedua. Oke. Yang normal kontinu, yang tangensial diskontinu. Kalau ini kita satukan, kita dapatkan dalam pakaian hitam ya, ini ya. Ini sekarang B atas itu berarti tegak lurus dan tangensial, normal dan tangensial, dikurang B bawah sama dengan mu 0 N kali K. Nah, gini ya. Semoga ini tanda minus kalau ini. K, gitu ya. K terus N. Nah, jadi gini, kita lihat dulu apakah ada di. Oke. Nah, inilah syarat batasnya kalau disatukan dalam bentuk vektor, yaitu B atas dikurang B bawah sama dengan mu 0 K cross N. N adalah arah normal dari bidang batas kita. Oke. Nah, baik. Berikutnya kita matikan dulu ya. Baik. Berikutnya bagaimana dengan syarat batas potensial vektor. Nah, saya akan gunakan semuanya. Ingat, ini bentuk akhir dari syarat batas medan magnet, bahwa ternyata discontinuous, gitu ya, yaitu di bagian tangensial, di bagian yang sejajar permukaan, sebesar rapat arus permukaan K. Oke ya. Baik, saya hapus dulu ini. Sudah semuanya. Baik, syarat batas untuk vektor potensial A bagaimana? Ya, sebetulnya sama tadi. Di sini kita punya del dot A
yang sama dengan 0 dari syarat yang kita terapkan, kita pilih, dan tentu saja del cross A sama dengan B tadi. Nah, ini sebetulnya bisa langsung seperti tadi. Ini del dot A detail, masih lihat Gaussian pillbox ini, kotak Gaussian yang sama dengan integral permukaan tertutup, dA ya, yang melingkupi detail, dan karena ini sama dengan 0, kita tulis sama dengan 0 seperti yang tadi, berarti kita dapatkan A tegak lurus atas, A bagian normal sama dengan A bagian bawah. Oh, berarti ini continue ya, tidak discontinue, tapi ini continue. Ini satu. Nah, sekarang yang kedua kita lihat del cross A dot dA sama dengan integral B dot dA. Oke, kelihatan nggak B dot dA? Oke, masih kelihatan. Apa ini B dot dA? B dot dA tidak lain adalah flux medan magnet yang biasa di kelas kita ini kan. Berarti del cross A dot dA ini bisa kita tulis sebagai A dot dl. Ini kan. Oke. Dari sini kita lihat bahwa untuk epsilon yang kita buat tipis, kita dapatkan juga fluxnya 0, sehingga kita dapatkan A dot dl sama dengan 0. Berarti ini apa? A atas, A L atas gitu ya, A sejajar atau tangan sial atas kali L dikurang A tangan sial bawah kali L sama dengan 0, atau saya langsungkan A atas, A tangan sial atas sama dengan A tangan sial bawah. Oke, berarti kalau untuk A seperti ini. Kalau ini kita satukan dua-duanya, yang ini maupun yang ini kita satukan, kita dapatkan begini dong. A atas dikurang A bawah sama dengan 0 ya, atau A continue pada bidang batas. Nah, dan ini sama ternyata seperti potensial gitu ya. Nah, namun ada satu hal, meskipun dia continue ya, ada yang harus kita lihat di sini, yaitu ini di mana ya? Bentar. Oke, udah penuh. Bentar. Oh, masih ada di sini. Nah, ini saya tulis aja langsung di sini ya. Tulisnya adalah do A, tapi turunan terhadap normalnya discontinue. Do A N do N do A itu ya, do A N atas, do N arah normal
permukaan dikurang do A bawah do N discontinue sebesar minus mu 0K. Nah, itu ya. Oh, oke, hampir saya tulis lagi di sini. Do N. Nah, kayaknya masuk ya kalau itu. Ya, ini yang penting. Justru kita lihat bahwa turunan normalnya terhadap permukaan atas dan normal permukaan bawah berarti arahnya misalkan doa Z ya, dan doa do Z atas dan doa do Z bawah itu misalkan itu discontinue. Jadi turunan normalnya discontinue. Turunan arah normal discontinue sebesar mu 0. Baik, saya pikir saya sudah membahas semuanya untuk bagian A ini ya. Ada satu lagi sebetulnya yang belum kita tuntaskan, yaitu bagian ekspansi multipole dari A ini ya. Baik, sementara kita selesaikan dulu bagian ini, kita sambung sebentar lagi ya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang ekspansi multipole medan magnet. Saya sudah tulis duluan karena banyak yang harus ditulis dalam satu papan, jadi saya tulis duluan dan kecil-kecil. Oleh karena itu nanti saya sarankan sering mempause dan memperbesar, menzoom, kemudian melihat notasi-notasi yang ditulis. Baik. Ekspansi multipole medan magnet pada dasarnya terkait dengan bagaimana kita merepresentasikan medan magnet atau dalam hal ini potensial vektor dari suatu sumber yang terlokalisir di suatu zona dan titik pengamatan yang sangat jauh, yang dimensinya jauh lebih besar dibanding sumber. Dan sebagai contoh tentang ekspansi multipole ini, sebetulnya intinya adalah bagaimana kita merepresentasikan ungkapan vektor potensial dalam suku-suku yang kita ekspansi, suku monopol, dipol, kuadrupol, dan seterusnya misalkan. Nah, misalkan kita sekarang punya persoalan yang langsung kita tentukan geometri sumbernya, misalkan loop arus. Ada suatu loop arus pada suatu bidang ya, dan origin berada katakanlah di dalam loop arus tersebut gitu ya, dan sumbu Z ini gitu ya, sumbu Z ini tegak lurus pada bidang yang dibentuk oleh loop arus, misalkan seperti itu sebagai mudah. Baik, seperti biasa loop arus dialiri arus I, kemudian kita ambil satu segmen pendek DL. Ke DL tersebut kita nyatakan sebagai R aksen dari origin, kemudian titik amat di P, dari origin ke titik amat adalah R, kemudian jarak atau selisih jarak antara DL dengan titik amat kita dengan P kita adalah R Kurzweil, yaitu R dikurang R aksen. R di mana R jauh lebih besar dari R aksen. Nah, pada jarak yang sangat jauh kita lihat dulu ini 1 per R dari geometrinya bisa dinyatakan sebagai 1 per R Kurzweil sebagai 1 per akar dari R kuadrat, besarnya R ini di kuadrat, kemudian R aksen kuadrat dikurang 2 R aksen cos theta aksen, tanpa aksen pun boleh theta
Tapi yang dimaksud theta adalah sudut antara R, aksen, dan R ya. Ini selalu begitu. Kemudian 1 per R curable ini bisa didekati dalam bentuk ini, dalam bentuk polinomial Legendre yang melibatkan R dan juga R aksen. Dan kita lihat kebergantungan terhadap R curable secara langsung sudah kita drop, jadi kita eksplisit menulisnya dalam R dan R aksen. Ini adalah polinomial Legendre kita, orde ke N untuk ekspresi umum. Nah, mari kita lihat sekarang, ya sampai sini. Pertama, ini ungkapan ekspansinya dapatkan dulu untuk 1 per R curable ini. Nah, sekarang mari kita tulis potensial vektor di R untuk kasus kita mu 0 I per 4pi integral dl aksen per R curable. Kemudian dl-nya, integralnya dikasih integral lintasan tertutup. Mengapa? Karena ini membentuk loop. Kemudian kita teruskan, masukkan ini ekspansi dari 1 per R-nya curable, yaitu mu 0 I per 4pi. Nah, R curable-nya kita ganti dengan ini, somasi dari N sama dengan 0 sampai hingga, kemudian 1 per Rn plus 1, kemudian integral tertutup dl dari R aksen pangkat N, orde ke N ya, pangkat N, Pn cos theta, polinomial Legendre orde ke N ya. Nah, dl. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita tentu saja hanya memilih pada jarak yang jauh ini yang dominan berpengaruh itu adalah suku-suku awal. Misalkan kita ambil saja 0, 1, 2 N-nya, kita dapatkan untuk N sama dengan 0, bentuk ini 1 per R, 1 per R, R aksen pangkat 1, berarti ini pangkat 0, 1 berarti, kemudian ini juga 1, DL. Nah ini, kemudian N sama dengan 1, kita dapatkan 1 per R kuadrat, integral lintasan tertutup dl dari R aksen pangkat 1 dan P1 cos theta, berarti cos theta dl ya. Kemudian untuk N sama dengan 2, kita dapatkan 1 per R pangkat 3 R aksen kuadrat dalam kurung 3 per 2 cos kuadrat theta aksen dikurang setengah. Suku ini yang pertama untuk N sama dengan 0 disebut suku monopol. Suku N sama dengan 1, yang ini suku dipol. Suku yang ketiga disebut quadrupol. Untuk N sama dengan 2 disebut quadrupol. Dan kita lihat kesebandingannya, yang monopol 1 per R, yang dipol 1 per R kuadrat, yang quadrupol dalam ungkapan ini adalah 1 per R pangkat 3. Nah, suku monopol 0, karena integral lintasan tertutup hasilnya selalu 0 nantinya. Kemudian dipol ini yang sangat dominan, dan quadrupol dapat kita abaikan. Jadi kita bisa konsentrasi sekarang hanya pada suku dipol saja yang ini ya. Nah, ini. Nah, kita ambil suku dipolnya. Sudah saya tulis A dipol. Saya mengucapkan ini jauh lebih cepat daripada menulisnya. Jadi Anda juga harus tenang nanti menuliskan persamaan ini. Untuk A dipol, vektor potensial untuk dipol kita mu 0 I per 4pi 1 per R kuadrat R aksen cos theta, theta aksen dl aksennya. Nah, R aksen cos theta aksen dilihat dari sini adalah R didot terhadap R aksen didot terhadap R. Oh, kalau begitu bisa terhadap arah R. Sehingga kita bisa tulis begini. R aksen vektor dot R head, R topi dl. Nah, baik. Jadi kita sudah dapatkan sekarang ini 1 per R kuadratnya kita masukkan sini sudah. Kemudian dipol yang ini di atas ini sama dengan mu 0 I per 4pi R. Nah, ini bentuk ini
bentuk ini itu, nah yang ini integral dari R aksen dot R topi dl itu sama dengan ini, minus setengah R cross R aksen cross dl aksen ya, vektor. Kemudian kita balik saja supaya tandanya positif, R cross dl cross setengah R ini ya, setengah R topi. Nah kemudian sudah didapatkan ini, kemudian I-nya ke dalamkan, kita dapatkan setengah I integral lintasan tertutup dari dl ini, R aksen cross dl aksen cross R topi ya, cuma setengah dan I-nya, setengah dikedepankan, I dimasukkan. Nah ini setengah dari integral R aksen cross dl ini tidak lain adalah segitiga ini, luas segitiga. Nah ini ya, ini luas segitiga ya, saya tulis DA saja ini. Nah DA ya, luas segitiga, luas segitiga. Nah luas segitiga ini. Nah berarti kalau begitu, karena DA diintegralkan, tentu jadi A. Berarti I kali A sekarang, cross R. Nah, sekarang kita nyatakan I kali A ini kita definisikan sebagai apa? Sebagai momen dipol magnetik, M sama dengan IA. Jadi IA ini kita ganti N. Kita dapatkan sekarang ungkapannya μ0/4 pi M cross R topi R kuadrat. Kemudian kita lihat tadi apa A-nya, tentu saja kalau kita lihat luasan yang dibentuk oleh loop membentuk suatu bidang dengan Z tegak lurus di atasnya, berarti kita tahu bahwa I-nya dalam bidang tersebut, atau bisa kita tulis sebagai berarah azimutal phi ya, dalam koordinat bola. Nah sehingga secara umum kita dapatkan sekarang μ0/4 pi M sin theta, karena cross itu sin theta aksen, phi koordinat azimutal tandanya ya. Sebetulnya aksennya bisa di drop supaya kalau Anda tidak pusing juga silahkan, cuma ini untuk kehati-hatian saja. Nah udah selesai. A dipolnya itu ternyata μ0/4 pi M sin theta per R kuadrat. Arahnya arah I, arah azimutal I. Oke, apalagi kalau saya gambarkan tadi loopnya loop sempurna, Anda akan lebih bisa membayangkan dengan cepat. Kemudian bagaimana dengan B di titik P? Oh, yaitu tadi B-nya didapat dengan del cross A dipol kita. B sama dengan del cross A dipol yang sudah kita dapatkan. Kemudian didapatlah terlihat tidak? Ya, terlihat. Didapatlah ini del cross A-nya setelah kita kerjakan 1 per R sin theta ya, D theta sin theta dan seterusnya seperti ini. Yang ada adalah suku suku dalam arah R, kemudian dalam arah theta polarnya ya, dan kalau kita tuntaskan kita dapatkan μ0/4 pi M per R pangkat 3 2 cos theta dalam arah R sin theta dalam arah theta. Oke, berarti nanti kita tahu B-nya gitu ya, punya komponen R, punya komponen R dalam koordinat bola di titik P ini, punya komponen R-nya, dan juga punya komponen theta. Jadi selain R juga theta gitu ya, B-nya punya komponen. Oke. Baik, inilah contoh pembahasan yang terkait dengan ekspansi multipol. Silahkan dilihat dulu.